Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang barisan dan deret ya. Materi ini juga sudah pernah dipelajari waktu tingkat SMA. Jadi nanti akan ada review aja. Itu kita nggak akan bahas dalam terkait sama barisan sama deretnya, tapi nanti akan ada tambahan materi tentang deret Taylor dan juga tentang pemrograman terkait dengan barisan dan deret. Gitu. Nah, barisan dan deret itu apa sih? Apa bedanya barisan sama deret gitu? Kalau barisan berbaris, kalau deret berderet gitu. Enggak juga. Ya, namanya beda. Dia juga punya definisi yang beda, peruntukannya juga beda. Nah, barisan itu urutan aja gitu. Jadi ada bilangan-bilangan yang berurutan. Yang urutannya anggota kesekian dan anggota selanjutnya itu punya pola gitu. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu gitu, menurut pola tertentu. Ya, kita bisa kasih notasi A1, A2, A3 gitu karena dia barisan. Nah, karena dia punya pola, kita bisa formulasikan polanya ya. Seperti apa? Kita bisa ngikutin barisan aritmatika, kita bisa ngikutin barisan geometri, atau kita bisa ngikutin barisan yang lainnya gitu. Misalnya dia nggak memenuhi salah satu dari kedua aturan ini. Nah, dua ini pola yang sederhana ya, barisan aritmatika sama barisan geometri. Ya, istilah lainnya barisan hitung sama barisan ukur. Ya, kenapa dia di aritmatika disebut hitung? Karena dia bedanya sama. Jadi kayak kita ngitung 1, 2, 3, 4 gitu kan, berjaraknya sama. Kalau geometri disebut barisan ukur karena dia makainya bukan beda, dia makainya rasio. Jadi habis 1 meningkat kali 2 misalnya jadi 2. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Gitu. Peningkatannya lebih cepat. Nah, suku ke N dari sebuah barisan itu kita notasikan sebagai UN. Ini adalah suku ke N barisan tersebut. Gitu. Kalau barisannya A1, A2 sampai AN ya berarti suku pertamanya adalah A1, suku keduanya adalah A2 dan seterusnya. Nah, di barisan aritmetik itu simple ya. Kita punya beda di sini karena beda antara suku kesekian dengan suku selanjutnya atau suku sekian dengan suku sebelumnya itu sama. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih atau pembeda tetap. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu beberapa barisan ya, beberapa anggota barisannya, kita mau lihat ini barisannya aritmetik atau geometri ya. Kita lihat aja selisih dari anggota yang bersebelahan. Anggota ketiga sama anggota keempat. Selisihnya sama nggak kayak anggota keempat dengan anggota kelima? Kalau semuanya sama, berarti dia masuk ke barisan aritmetik. Ya. Beda bisa dihitung dari suku ke N dikurangi suku ke N-1, ya. Suku N-nya bisa ngambil dari yang manapun. Suku kedua kurangi suku pertama boleh, suku ketiga dikurangi suku kedua boleh, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui suku ke N-nya, kalau kita udah tahu titik awal dan tahu bedanya, maka kita bisa menggunakan formulasi ini. Ya. Kenapa? Karena bedanya sama kan. Bedanya sama, tinggal ada berapa bilangan sebelum suku kesekian dikalikan N-1 tambah nilai awalnya berapa gitu. Jadi kita bisa cari. Nah, ini contohnya.
kita punya barisan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kalau ini langsung kelihatan sebenarnya kan, habis 16 apa? 20 gitu kan. Habis 20 apa? 24 gitu. Karena kita tahu, oh iya selisihnya sama 4. Gitu. Cuma yang jadi masalah kalau misalnya kita tahu kayak gini, tapi kita ingin tahu di ujung sana, gitu, suku ke 1000 atau suku ke 10.000 gitu. Kan nggak mungkin kita tulisin satu persatu kan. Nah, caranya adalah dengan tadi kita mencari suku ke N-nya. Suku ke N itu didapat dari A plus N-1 kali B. Ya. A-nya berapa? A itu adalah suku pertamanya. Suku pertamanya 4. B-nya apa? B-nya adalah bedanya. Beda bisa kita dapat dari mana? Suku kedua dikurangi suku pertama bisa. 8 kurangi 4? 4. Suku ketiga dikurangi suku kedua juga bisa. 12 kurang 8, 4 juga. Suku keempat dikurangi suku ketiga juga bisa. 16 kurang 12, 4. Ambil salah satu, kita akan dapat bedanya. Nah, setelah tahu nilai awal dan bedanya, kita bisa hitung. Suku ke-12 berarti 12 dikurangi 1 kali beda tambah nilai awalnya. Hasilnya 48. Kalau nggak percaya, silakan bikin barisannya sendiri. Gitu. Nah, barisan geometri itu barisan yang punya rasio atau pembagi yang sama antara suku yang berurutan. Ya, rasionya bisa kita hitung dari suku ke N dibagi dengan suku sebelumnya. Ya, UN dibagi UN-1. Sama kayak tadi. N-nya bisa ngambil angka berapapun yang kita tahu. Nah, kalau kita udah tahu suku kalau kita sudah tahu suku pertama dan kita sudah tahu rasionya, ini R adalah rasio, ya, maka kita bisa mencari suku ke N dari deret geometri. Bagaimana caranya? Menggunakan ini. Apa? Suku awalnya berapa? Suku pertamanya berapa? Ya, dikalikan rasionya berapa? Pangkat ada berapa suku di antara mereka? Gitu. N-1. Ya. Kalau saya kasih gambaran, ini kayak gini. Kalau deret aritmatika, ya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ya, ini bedanya kan sama. 2, 2, 2, 2, 2. Ini aritmatika. Ya, kalau kita mau nyari suku ke N, misalnya suku ke 6 ya. Ini suku ke 6. Ini suku pertama. Oke, maka ada berapa jarak di antara mereka? Ada 5 kan? 6 minus 1. Kita tambahkan dengan nilai awalnya. Makanya rumusnya A ditambah N-1 kali beda. Gitu. Ini suku ke N-nya. Ya. Tapi kalau misalnya deret geometri, ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, di sini kan bedanya selisihnya kan nggak sama kan. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 2, ini selisihnya 4, dan seterusnya. Ya. Makanya kita coba lihat dari sudut pandang lain. Apa? Dari perkalian. Ini ke sini, oh ternyata ini dikali 2. Ini ke sini, oh ini kali 2 juga. Ini ke sini kali 2 juga, gitu. Nah, karena semuanya kali 2 sama rasionya, makanya dia disebut deret geometri. Nyari suku ke N-nya gimana? Sama kayak tadi.
Ya. Kita perlu tahu nilai awalnya berapa, ya. Ini U1, ya. Sama kita perlu tahu rasionya. Ini adalah R. U1 atau A. Ya, sama aja, tergantung notasi yang kita pakai. Nah, suku ke N-nya, misalnya di sini suku ke-6, suku ke-6 berarti kan pengalinya 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Suku ke-7 berarti pengalinya 6 kali dan seterusnya. Makanya suku ke N-nya itu adalah A dikali R pangkat N-1. Gitu. Kali R, kali R, kali R, kali R, kali R. R-nya ada N-1 buah. Makanya R pangkat N-1. Kayak gitu. Nah, itu barisan geometri. Ini contoh ya, sama kayak tadi. Kita mau nyari suku ke-15 dari barisan ini. 3, 6, 12, dan seterusnya. Benar nggak dia barisan geometri? 6 bagi 3, 2. 12 bagi 6, 2. Oke. Dari contoh yang dikasih, rasionya sama. Asumsinya dia lanjut karena titik 3 ya. Sama. Di sini kali 2, kali 2, kali 2, dan seterusnya. Rasionya 2. Suku ke-15, U15 itu berapa? 3. Oh, kok 15? 5. Suku ke-5, maaf. Suku ke-5, ini U5 harusnya ya. 3 kali 2 pangkat N-1. 5 min 1, 4. 2 pangkat 4 itu 16. 3 kali 16, 48. Seperti itu.